Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Erwono Budi Wijoyo. Di sini saya akan menyampaikan perkuliahan khususnya untuk mata kuliah keperawatan jiwa 1 pada tema asuhan keperawatan rentang sehat jiwa sepanjang kehidupan khususnya untuk usia remaja. Ya, jadi detailnya apa sih yang harus kita lakukan pada usia remaja atau tugas perkembangan apa yang harus dimiliki oleh remaja ya. Sehingga remaja ini menjadi optimal dan nanti ketika menjadi dewasa, kemudian dewasa akhir ataupun lansia, ya nanti akan menjadi optimal juga. Oke, saya rasa nanti Anda bisa melihat video-video yang lainnya atau di usia yang lainnya ya. Saat ini kita akan membahas tentang usia remaja. Oke, baik, next. Baik, nah ini adalah coba identifikasi hal di samping. Jadi ada pertanyaan, silakan Anda kerjakan ya. Waktunya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan nanti bisa dituliskan di kolom komentar sambil Anda untuk absen. Oke, saya tunggu. Dimulai dari sekarang, silakan.
Baik, saya rasa sudah hampir 5 menit ya. Bagi yang belum, silakan tetap dilakukan saja ya pengerjaannya. Bagi yang sudah bisa tetap stay tune ya mendengarkan perkuliahan saya untuk tema ini. Oke, kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, kita perlu pahami bahwa rentang sehat manusia, saya rasa ini sudah saya sering kali sampaikan untuk usia sehat ya dari bayi sampai dengan lansia ya. Nah, rentang sehat manusia menurut Erikson tuh dia menurut Townsend pada tahun 2014, Erikson mempelajari bahwa pengaruh proses sosial pada perkembangan kepribadian. Jadi Erikson ini ya dia mempelajari tentang pengaruh proses sosial pada perkembangan kepribadian. Jadi melihat sekitarnya, melihat perkembangan kepribadian dia bagaimana. Nah, Erikson ini menjelaskan ada 8 tahap siklus hidup di mana individu itu berjuang dengan krisisnya perkembangan di usianya. Jadi setiap usia itu dia memiliki krisis perkembangannya masing-masing, sehingga dia memiliki tugas spesifik yang terkait dengan setiap tahap yang harus diselesaikan untuk mencapai resolusi dari krisis dan untuk pertumbuhan emosional yang baik seperti itu. Nah, setiap usia, setiap tahap tumbuh kembang, dia memiliki tugasnya masing-masing, dia memiliki krisisnya masing-masing, sehingga harus kita selesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan bahas di perkuliahan ini ya. Nah, teori psikososial dari Erik Erikson ini dia meliputi tahap yang saling berurutan sepanjang hidupnya. Hasil dari tiap tahap itu tergantung dari hasil tahapan sebelumnya. Dan resolusi yang sesuai dengan tiap krisis ego adalah penting bagi individu untuk dapat tumbuh secara optimal ya. Ego harus mengembangkan kesanggupan yang berbeda untuk mengatasi tiap tuntutan penyelesaian dari masyarakat seperti itu, sehingga nanti Anda akan memahami ya rentang sehat manusia itu seperti apa. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Nah, 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson itu ada 8 tahap. Yang pertama adalah trust versus mistrust ya. Jadi ada 0 sampai 1 tahun yang saya rasa ini ada di usia bayi, kemudian ada autonomy versus time atau doubt ini masuk di toddler, kemudian inisiatif versus quill itu dia ada di prasekolah yang saya rasa ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Silakan Anda berkunjung ke channel YouTube ini untuk melihat apa yang ada di masing-masing tahap perkembangan tersebut. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu adalah industri versus inferiority. Ini 6 sampai dengan 12 tahun, jadi dia masuk usia sekolah. Nah, ini yang tahap kelima, itu adalah tahap remaja, yaitu adalah identity versus role confusion, di mana usia 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, apa yang harus kita lihat di sini, yaitu adalah pada tahap ini terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa ya. Jadi dia masa transisi di mana dikatakan anak kecil dia terlalu gede, dikatakan orang dewasa dia masih kecil gitu ya. Jadi dia adalah masa transisi di mana gini salah, gitu salah, seperti itu. Sehingga tujuannya adalah untuk mencapai identitas yang baik. Ketika ini tidak tercapai, maka dia akan mengalami kebingungan peran. Yang tadi itu, peran anak kecil atau peran dewasa yang harus dia lalui. Ya. Nah, tahap ini merupakan tahap standarisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang baik itu seksual, umur, atau kegiatan. Nah, sehingga dia tidak menjadi ambigu, baik secara seksualnya, dia laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan, laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki, dan sebaliknya jangan sampai suka sesama jenis ya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan di usia remaja ini. Kemudian umur ya. Jadi matang secara umur dan juga matang secara kegiatan.
Baik, selanjutnya adalah peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun ya. Adapun peran kelompok atau teman sebaya itu tinggi. Jadi dia itu mulai orang tua itu berkurang perannya. Jadi untuk melihat, untuk mengontrol orang tua itu sudah berkurang. Jadi pada tahap remaja ini diharapkan orang tua itu perannya itu menjadi lebih besar menjadi sahabat. Jadi dia mendengarkan, menanyakan apa yang memang menjadi keluh kesah si anak dan lain sebagainya. Nah, itu peran orang tua yang bisa dilakukan ketika anaknya menjadi remaja atau di usia 12 sampai 18 tahun. Bisa jadi menanyakan, gimana keadaan sekolahnya hari ini? Ada enggak yang disukai dan lain sebagainya. Ya, jadi berperan menjadi seorang sahabat. Nah, kemudian peran kelompok atau teman sebaya itu dia mulai tinggi, sehingga orang tua harus menanyakan sahabatnya siapa, temannya siapa, dia bergaul dengan siapa, dan lain sebagainya, kegiatannya ngapain, dan lain sebagainya. Tapi settingnya atau perannya adalah sebagai seorang sahabat, ya, karena peran kelompok atau teman sebaya itu dia akan mempengaruhi sekali remaja ini berkembang. Misalnya, teman-temannya lingkungannya ngerokok, dia diejek tidak ngerokok dan lain sebagainya, mau tidak mau dia akan merokok seperti itu kalau memang dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya, ya. Seperti itu. Kemudian kalau teman-temannya baik, mengaji dan lain sebagainya, dia ikut akan mengaji dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses di mana peran kelompok dan teman sebaya itu dia tinggi, ya. Baik. Next. Baik, selanjutnya adalah tahap ke-6, ini dewasa muda, dewasa tengah, dan juga dewasa akhir. Saya rasa ini sudah dijelaskan di video lainnya, Anda akan melihat di sana. Ya, cukup jelas, kita lanjutkan. Next. Baik, nah kita akan fokus pada tahap remaja ya. Tahap remaja seperti yang tadi saya jelaskan bahwasannya tahap remaja itu adalah identity versus role confusion di mana usianya 12 sampai dengan 18 tahun ya. Jadi dia ada perubahan baik fisik ataupun jiwa di masa biologis. Seperti apa? Seperti dia akan tampak fisiknya seperti orang dewasa ya. Kemudian tapi ada kondisi di mana secara fisik dia seperti orang dewasa, tapi dia belum cukup umur untuk terlibat di komunitas dewasa misalnya ya. Nih, jadi dia akan tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa, tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa ya, baik secara usia ataupun pola pikir dan lain sebagainya. Walaupun secara fisiknya memang dia sudah gede gitu ya, sudah dewasa ya. Baik, selanjutnya adalah tahap ini merupakan masa standarisasi diri ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya, dia akan muncul masa standarisasi diri yaitu anak mencari identitas baik itu dalam bidang seksual, umur ataupun kegiatan ya. Jadi peran orang tua akan berkurang, akan menurun dan peran kelompok atau teman sebaya itu akan meningkat dan dia akan mulai tergantung dengan teman-teman yang dia atau teman-teman di lingkungannya. Cukup jelas? Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, nah ini adalah pengkajian untuk kelompok remaja. Nah, nanti pada saat Anda berkomunikasi, ini akan Anda kaji. Ini adalah tugas perkembangan yang wajib dimiliki oleh remaja, yaitu ada 10 hal. Apa saja ya? Dia akan memahami perubahan fisiknya, baik pada laki-laki atau perempuan. Nanti akan kita detailkan apa saja sih perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Harusnya mereka paham bahwa ada perubahan fisik yang terjadi pada dirinya, baik itu pada laki-laki atau perempuan. Misalnya tumbuh cakun pada laki-laki, jenggot, pringos, dan lain sebagainya ya, atau mungkin tumbuh rambut di bagian kemaluan misalnya. Nah, itu mereka harus paham suara-suara mereka tinggi, berubah dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita perjelas pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kelompok remaja ini diharapkan dia memiliki pendirian yang teguh. Jadi ada kondisi di mana si anak itu harus memiliki pendirian teguh, harus memiliki hal yang baik sehingga proses yang pendirian yang teguh ini dia itu mempertahankan apa yang dia inginkan seperti itu ya. Kemudian
Selanjutnya adalah harusnya tugas perkembangan remaja itu dia percaya diri dengan kemampuan dirinya. Nah, ketika dia memasuki usia remaja, dia harus percaya pada dirinya, dalam tanda kutip. Kalau dia tidak percaya, aduh saya nggak sanggup nih, aduh saya nggak ini, dan lain sebagainya. Berarti kita harus tandai, berarti kita harus beritahu bahwa harusnya pada kelompok remaja ini si anak bisa menyelesaikan ataupun percaya dengan kemampuan dirinya. Ya, cukup jelas sampai di sini? Baik, selanjutnya adalah merencanakan masa depan. Anak-anak usia remaja atau 12 sampai dengan 18 tahun ya, notabene usia SMP, SMA seperti itu, dia harus bisa merencanakan masa depannya. Dia akan kuliah di mana, atau mungkin dia akan bekerja dengan siapa, atau bekerja di mana, atau setelah lulus SMA dia akan bekerja atau berkuliah, kemudian dia akan menikah dengan siapa, dan lain sebagainya ya. Dia harus merencanakan masa depannya sehingga dia akan menjadi individu yang baik sehingga dia akan menguatkan terkait dengan rencana masa depannya. Ya, nah ketika remaja ini dia tahu masa depannya, oh saya ingin menjadi seorang nurse, oh saya ingin bekerja di rumah sakit ini X dan lain sebagainya, berarti pada saat remaja tugas perkembangannya itu sudah baik, ya. Nah ketika ada remaja yang aduh saya nggak tahu nih mau SMA di mana, aduh saya nggak tahu nih lulus SMA mau ngapain. Nah berarti harus Anda latih, harus Anda edukasi sehingga rencana masa depan ini mereka bisa melewati itu seperti itu ya. Oke, cukup jelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah dapat mengambil keputusan. Di usia remaja harusnya dia bisa mengambil keputusan. Dia mau lanjut sekolah, dia mau berhenti untuk bekerja, dia harus bisa mengambil keputusan itu dan kenapa itu diambil ya, harus ada kesepakatan di sana. Oke. Nah, selanjutnya ketika itu belum bisa mengambil keputusan, peran Anda sebagai seorang les harus mengedukasi, harus mengoptimalisasi sehingga si anak bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Cukup jelas? Oke, baik. Selanjutnya adalah merawat kebersihan dan kerapian diri. Nah, usia SMP, SMA itu berdandan itu tidak masalah ya, karena memang usia remaja ini harusnya dia bisa merawat kebersihan dan kerapian diri. Dia merapikan tempat tidurnya, dia mengecat kamarnya dan lain sebagainya, itu tidak masalah karena memang usia remaja itu adalah harusnya dia bisa merawat kebersihan dan kerapian diri. Kalau dia terlihat jorok, cuek, nggak pernah mandi, nggak pernah ganti baju, rambutnya panjang, tak pernah disisir, dan lain sebagainya, nah ini perlu dipertanyakan. Kenapa gitu ya? Jangan sampai nanti dia mengalami gangguan ataupun defisit perawatan diri ya. Makanya usia remaja ini harus sudah ditanamkan bahwa dia mampu untuk merawat kebersihan dirinya dan juga kerapian dirinya. Cukup jelas? Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan juga nanti akan saya jawab. Oke? Baik, next. Nah, itu adalah berinteraksi dengan lingkungan. Nah, harapannya usia remaja itu dia bisa berinteraksi dengan lingkungan dengan baik, dia bisa menyampaikan hal-hal yang memang dia bisa berkomunikasi ketika ketemu anak kecil, dia bisa berkomunikasi ketemu dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya, sehingga dia bisa berinteraksi dengan lingkungan. Ketika usia remaja dia tidak bisa berinteraksi, nah kita harus tandai, kita harus latih, kita harus edukasi bahwasannya harusnya mereka bisa berkomunikasi dengan lingkungannya ya. Baik, selanjutnya adalah bertanggung jawab. Anak usia remaja itu dia harusnya bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Dia sudah bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusannya ya. Dia akan bertanggung jawab dengan segala tindakannya. Misalnya kalau dia mau bolos ya, konsekuensinya dia dihukum. Dia harus menerima itu. Dia harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dia lakukan. Cukup jelas ya. Kalaupun nanti bermasalah pada saat bertanggung jawab di usia remaja, bisa jadi nanti di usia dewasa, awal, tengah, ataupun akhir, orang ini tidak akan bertanggung jawab. Ya, makanya optimalisasi di usia remaja itu akan mengoptimalisasi juga di usia dewasa ataupun dewasa baik dewasa muda, tengah ataupun akhir. Ya, dan bertanggung jawab ini di usia remaja bisa jadi dia dampak yang dulu pada saat usia anak itu dia juga sudah bertanggung jawab. Oke?
Cukup jelas ya. Jadi ada hubungan antara tahap perkembangan sebelumnya dengan tahap perkembangan selanjutnya ya. Jadi dia akan saling bersinggungan. Oke, next yaitu adalah mulai memperlibatkan melibatkan kemandirian dalam keluarga. Jadi anak usia remaja dia sudah mulai mandiri, misalnya dia bangun mandi, mencuci baju sendiri, mencuci pakaian sendiri, mencuci tempat makannya sendiri, membereskan ruangan, membereskan rumah dan lain sebagainya. Nah, dia ada kemandirian dalam keluarganya sehingga si anak ini akan menjadi baik seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah dengan meminta bantuan orang lain yang menurutnya mampu. Nah, usia-usia remaja ini biasanya si anak akan dia itu menyelesaikan permasalahannya ketika dia tidak mampu, dia akan lari ke orang yang lebih paham. Misalnya, dia ada PR, dia tidak tahu PR-nya apa, dia akan bertanya kepada orang yang paham ya. Bertanya ya, bukan mencontek seperti itu ya. Ataupun ketika dia punya masalah dengan yang lainnya, dia tidak bisa berolahraga, ingin belajar, dia akan belajar kepada orang yang mahir, kepada atlet yang memang pandai tentang olahraga tersebut dan lain sebagainya. Jadi dia akan menyelesaikan masalah itu dengan meminta bantuan orang yang menurutnya dia mampu. Nah, itu adalah tanda yang menjadi tugas perkembangan di usia remaja. Ketika 10 tugas perkembangan remaja ini bisa dilalui, insya Allah dia optimal. Ketika belum, makanya kita harus optimalkan sehingga usia remaja ini akan menjadi individu yang baik. Ketika nanti menjadi dewasa, dia tidak akan kekurangan satu lain sebagainya. Oke, cukup jelas? Oke, kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, ini adalah respon perkembangan remaja. Jadi nanti ada perubahan aspek biologis dan juga psikoseksual, kemudian ada perubahan aspek kognitif dan bahasa, ada perubahan aspek moral dan spiritual, serta aspek emosional dan psikososial, serta aspek perubahan bakat dan kreativitas. Nah, yang terakhir, aspek bakat dan kreativitas memang harus ditonjolkan di usia remaja karena memang dia sedang mencari identitas dirinya, dia sedang mencari peran yang tepat untuk dirinya, untuk dia bisa kembangkan bakat dan kreativitas yang dia miliki. Ya, nanti akan kita perjelas apa sih perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja ini. Oke, next. Baik. Selanjutnya yaitu akan kita bahas terkait dengan perubahan aspek biologis dan juga psikoseksual pada remaja. Nah, inilah perubahan-perubahan yang harus kita dalami, inilah perubahan-perubahan yang harus kita tanyakan, apakah paham atau tidak. Harusnya perubahan yang terjadi ini ya harus dilalui oleh remaja tersebut seperti itu. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah perubahan aspek biologis, mulai dari perubahan primer dan juga sekunder, baik itu pada wanita ataupun pada pria. Nah, perubahan primer pada umumnya itu ada penambahan tinggi badan. Ada enggak penambahan tinggi badan? Ketika ada ya kita centang gitu ya. Kemudian ada penambahan berat badan. Oke, sebentar. Nih misalkan ada penambahan tinggi badan, ada kita centang ya gitu kan. Kemudian ada nggak penambahan berat badan? Oh ya ada, kita centang. Kemudian pertumbuhan rambut di area ketiak dan kemaluan? Oh ada. Nah harusnya remaja-remaja itu dia paham tentang perubahan ini dan dia mengalami perubahan ini. Nah, itulah yang menjadi perubahan aspek biologis terutama pada remaja. Baik, selanjutnya adalah perubahan sekunder pada wanita. Jadi ini khusus ditanyakan pada wanita ya. Ada haid pertama enggak? Ya, ada gitu. Nah, bisa jadi haid pertama itu terjadi lebih dari 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Bisa jadi 10 tahun dan lain sebagainya karena banyak faktor. Nah, di sana kita harus tanyakan usia berapa haid pertama. Kalau dia masuk sebelum remaja, berarti tetap dia masuk di sana bahwa dia sudah pernah menarche ya atau haid pertama. Kemudian ada payudara yang dia itu membesar. Nah, ini wajar bagi perempuan ya, kita centang ya pasti ada perubahan di sana ya. Kalau
yang terjadi perubahan membesar payudara terutama pada laki-laki, berarti harus ditanyakan ini ada kelainan atau tidak, atau bisa jadi dia obesitas sehingga dia payudaranya membesar dan lain sebagainya. Itu perlu dilihat faktor-faktor yang ada di sekitarnya, ya. Baik, selanjutnya adalah perubahan sekunder pada pria. Mimpi basah ada atau tidak gitu ya. Biasanya dia paham mimpi basah itu apa ya. Ada. Oke, kalau belum berarti dipertanyakan ya. Atau bisa jadi dia belum masa balik seperti itu ya, belum masa balik sehingga dia belum mengalami yang namanya mimpi basah. Tapi kita tanyakan kembali ya. Harapannya sih remaja laki-laki udah paham apa itu mimpi basah ya. Kemudian tumbuh cakun. Ada nggak cakun di sini ya? Ketika dia ada, pasti ada perubahan suaranya ya, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat, tapi dia terasa ya. Cakun itu pasti hanya terjadi pada laki-laki. Kalau terjadi pada perempuan, bisa jadi dia mengalami kelainan atau bisa jadi dia seorang pria ya, kayak pemvoli itu ya, yang menurung itu ya, itu kan mengalami hal tersebut seperti itu ya. Jadi nanti bisa Anda lihat lebih detail lagi di berita-beritanya ya. Baik, selanjutnya adalah perubahan sekunder pada pria di usia remaja. Itu ada perubahan suara. Dia suaranya makin membesar gitu ya, makin berat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita dan juga pria terkait dengan perubahan biologisnya. Nah, kemudian adalah psikoseksual. Nah, psikoseksual, perubahan aspek psikoseksual pada remaja itu harusnya dia timbul ketertarikan pada lawan jenis. Jadi, kalau dia laki-laki, dia akan tertarik pada perempuan. Pun kalau sebaliknya, kalau dia perempuan, dia akan tertarik pada laki-laki. Dan itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika dia laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, itu psikoseksual pada remaja itu ada permasalahan di sana. Nah, bisa jadi pada saat toddler, kita kembali lagi ke usia yang dulu, pada saat usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun, dia belum bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Mana yang harus dia bergaya pada laki-laki itu seperti apa, berdandan pada perempuan itu seperti apa, dan sebaliknya mereka belum bisa membedakan sehingga ada proses aspek psikoseksual yang dia itu menyimpang di usia remaja. Nah, tadi itu optimalisasi tumbuh kembang itu akan berkelanjutan dari usia ke usia seperti itu, sehingga pada usia remaja ini harapannya adalah aspek biologis, aspek psikoseksual itu bisa terjadi dengan baik ya, sehingga pada remaja dia akan timbul ketertarikan pada lawan jenis. Oke. Kalau tidak muncul, saya nggak tertarik sama cewek misalnya, atau saya nggak tertarik sama cowok. Nah, itu harus latih ya, dalam artian sebenarnya dia manusiawi dan wajar di usia 12 sampai dengan 18 tahun. Tapi dia berproses. Nanti usia 13, 14 bisa jadi dia akan jatuh cinta ya. Makanya di usia-usia remaja, SMP, SMA itu kan muncul cinta monyet atau bahkan cinta pertama, karena itu akan timbul ketertarikan pada lawan jenis seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, baik, selanjutnya adalah fantasi atau khayalan seksual meningkat. Nah, khayalan atau fantasi atau khayalan seksual meningkat ini memang terjadi pada usia remaja, ya, usia SMP, SMA seperti itu. Jadi dia khayalan meningkat dan sebagainya. Makanya di usia remaja ini perlu ada dekengan atau perlu ada dukungan dari keluarga untuk spiritualnya ya, untuk keagamaannya, sehingga tidak terjadi keinginan atau fantasi yang berlebihan tentang seksual ini. Dia bisa dibendung oleh norma agama, oleh norma sosial, dan juga peraturan-peraturan yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak terjadi pernikahan dini yang memang dalam artian melanggar syariat atau mungkin terjadi perkosaan dan lain sebagainya ya. Itu harus hati-hati di sana. Baik, selanjutnya adalah perhatian terhadap penampilan diri meningkat. Nah, itu yang tadi sudah kita bahas, bahwa tugas perkembangan pada remaja itu dia akan mawas diri terhadap dirinya, dia akan memperlihatkan dirinya bahwa dirinya itu cantik, bahwa dirinya itu dia ganteng, tampan, dan lain sebagainya, sehingga dia akan memperhatikan penampilan fisiknya, menata rambut, menggunakan baju yang sesuai, kemudian make up, dan lain sebagainya. Nah, itu memang wajar terjadi pada remaja, kan, tetapi yang tidak wajar adalah ketika itu berlebihan ya. Berlebihan itu memang tidak baik
Cukup jelas ya sampai di sini. Ketika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, selanjutnya setelah kita bahas tentang perubahan biologis, kemudian perubahan psikoseksual, kita lanjutkan pada aspek perubahan yang lainnya. Next. Baik, selanjutnya adalah perubahan aspek kognitif dan bahasa. Nah, harapannya di tahap kognitif dan juga bahasa ini dia muncul ide, muncul gagasan ya. Dan ini harusnya ada di usia-usia remaja. Jadi dia memiliki ide, memiliki gagasan yang baik tentang suatu hal misalnya. Nah, ketika seseorang itu belum muncul atau remaja itu belum memiliki ide dan gagasan, dia dilatih, dia di-trigger sehingga apa yang menjadi idenya itu bisa disampaikan dengan baik, ya. Nah, selanjutnya ini memiliki perencanaan dan antisipasi. Nah, ini penting ya. Perencanaan dan antisipasi, planning A, planning B, dan seterusnya. Kalau saya inginnya seperti ini, kalau tidak tersampaikan ya berarti ada planning B, antisipasinya apa. Nah, harusnya di usia remaja ini harus memiliki itu. Kalau belum memiliki berarti perlu dibantu dan juga ditandai bahwa remaja ini belum optimal terkait dengan tumbuh kembangnya ya. Baik, selanjutnya adalah mampu membuat keputusan. Nah, harapannya di usia remaja itu dia sudah mampu mengambil keputusan. Seperti yang tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya di tugas perkembangannya, perubahan aspek kognitif itu seharusnya remaja itu dia sudah bisa memilah dan memilih ketika dia sudah SMP, kemudian lulus ke SMA atau ke SMK atau ke mana seperti itu. Sehingga dia bisa membuat keputusan dan dia bisa membuat perencanaan untuk masa depan, memiliki ide dan gagasan dan juga mengambil keputusan yang memang menurut dia baik seperti itu ya. Pasti dibantu oleh orang tua ya, walaupun peran orang tua ini sudah mulai berkurang ya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dari teman sebaya, teman bermain dan juga lingkungan sekitarnya. Makanya orang tua perlu mendukung, orang tua perlu memilah dan juga memilih untuk dia menjadi sahabat pada usia remaja. Oke? Ketika anaknya usia remaja. Cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah mampu menganalisa sebab dan akibat. Harusnya anak remaja itu tahu kalau kayak gini sebabnya apa, nanti akibatnya apa. Kalau merokok itu sebabnya apa? Jangan-jangan dia karena gengsi misalnya. Dia tahu bahwa saya gengsi nih, saya tidak merokok, teman-teman saya merokok misalnya. Kemudian, tapi kan saya tahu akibatnya itu buruk, nanti akan mengalami kanker paru kah, atau mungkin asmanya kambuh, atau mungkin penyakit-penyakit yang lainnya, seperti itu ya. Kalau kita lihat pada pandemi, kita tidak menggunakan masker misalnya, bisa kita kena COVID misalnya. Nah, remaja ini dia harus tahu sebabnya dia melakukan ini apa, dan nanti akibatnya ketika sudah melakukan itu apa. Nah, harapannya itu sudah muncul di perubahan kognitif ini ya. Kalau belum ada ya diberikan latihan ataupun diedukasi bahwa itu penting dan itu harus ada seperti itu. Cukup jelas ya. Baik, selanjutnya adalah mampu memahami cara berpikir orang lain. Nah, pada usia-usia remaja dia harus bisa memikirkan bahwa tidak semua orang itu pemikirannya sama. Tidak semua orang itu dia berpikir bahwa apa yang kita pikirkan itu baik, seperti itu. Tidak berpikir bahwa apa yang saya pikirkan itu baik dan buruknya apa. Makanya di usia remaja harus bisa memahami bahwa individu itu dia berbeda-beda, bahwa individu itu dia memiliki cara pandang ataupun cara pikir yang berlainan, sehingga harus bisa memilih bagaimana kita membalas pikiran tersebut atau bagaimana cara kita untuk menerima cara pikir orang lain tersebut ya. Saya rasa cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya adalah mampu berpikir berurutan. Jadi dia akan berurutan. Setelah ini melakukan apa, setelah itu melakukan apa, ini harus apa, dan lain sebagainya. Nah, usia remaja harus tahu ketika dia itu memiliki banyak tugas dan lain sebagainya, dia harus selesaikan dulu secara berurutan. Mana dulu yang harus saya selesaikan? Dia akan membuat prioritas sehingga nanti dia akan menyelesaikan penugasan itu dengan baik. Ya, berpikir secara berurutan. Kalau Anda belum bisa berpikir secara berurutan ketika Anda sudah berusia dewasa, berarti di usia remaja waktu itu Anda tidak memiliki kemampuan ini, seperti itu ya. Jadi belum mampu untuk melakukan perubahan secara aspek kognitif.
Baik, selanjutnya adalah mampu berpikir idealistik, harus menang, dan sempurna. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang remaja. Dia harus idealistis, dia harus seperti ini, saya harus menang, saya harus sempurna, saya harus gini, dan lain sebagainya. Nah, ini memang secara kognitifnya dia baik seperti itu ya. Tapi nanti kedepannya dia harus bisa mengontrol itu ya. Berpikir idealis itu boleh, tapi kita harus melihat sekitarnya bagaimana. Apakah dia mendukung atau didukung atau tidak. Sehingga dia tidak akan merusak hubungan secara sosial dengan orang lain. Akan tetapi di usia remaja memang harus memiliki ide yang dia itu idealis, kemudian ambisius, dia harus menang ketika mengikut perlombaan. Nah, memang itu yang harus dimiliki oleh seorang remaja, ya. Oke, baik, yang terakhir adalah secara kognitif dia mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Nah, ini penting juga ketika nanti usia remaja, ketika dia mendapatkan masalah, dia harus bisa menyelesaikannya, ya. Kalau di tahap sebelumnya bisa jadi atau di tahap ini kan akan meminta bantuan, tapi dia akan mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri ketika dia itu mendapatkan permasalahan yang dirasa dia bisa menyelesaikannya, ya. Baik, selanjutnya adalah bahasa. Itu ada kemampuan bahasa meningkat ya. Jadi dia sudah mulai memahami bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, mungkin bahasa Jerman dan lain sebagainya seperti apa yang dia sukai. Kalau mungkin Korea gitu ya. Katakana, hiragana dan lain sebagainya ya. Jadi ada kemampuan bahasa yang dia itu meningkat tentang bahasa ya, baik tidak harus bahasa ibu, tapi bisa bahasa internasional ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Baik, selanjutnya dia memiliki istilah khusus, jadi ada bahasa gaul gitu ya, which is dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa gaul yang memang dipahami oleh remaja saja ya. Bisa jadi di tahap selanjutnya berbeda ya. Zaman saya remaja dulu belum ada bahasa ini gitu ya, atau remaja sekarang tuh ya pasti berbeda dengan remaja yang saya alami dulu atau mungkin orang tua alami kayak gitu. Oke. Baik, selanjutnya adalah menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah. Jadi dia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kapan menggunakan saya, kapan menggunakan aku, kapan menggunakan gue misalnya selama komunikasi itu ya. Ketika nanti berkomunikasi dengan orang yang lebih muda atau mungkin seumuran atau mungkin yang lebih tua, nah itu dia bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang tepat. Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya adalah perubahan aspek moral dan spiritual. Moral itu apa? Dia adalah hal yang baik dan buruk. Ya, kalau saya melakukan ini, baik nggak sih? Buruknya apa? Gitu ya. Nah, secara moral pada remaja ya, dia akan mengerti nilai-nilai etika, norma agama dan juga masyarakat ya. Dia akan sering mengetahui bahwa ini itu tidak etis dilakukan. Misalnya, kalau kuliah menggunakan kaos saja itu ya sebenarnya tidak etis ya, tidak baik seperti itu gitu kan. Sehingga semakin remaja dia akan tahu bahwa ada baju-baju di mana yang memang dia bisa dibawa ke acara kondangan misalnya. Kalau dia kaos saja ya nggak etis gitu ya, minimal dia batik kah atau mungkin berkerah dan lain sebagainya gitu. Kemudian dia mengetahui norma agama, bagaimana berkomunikasi dengan lawan jenis secara agama misalnya, kemudian bagaimana cara untuk misalnya ya berhubungan dengan lawan jenis dan lain sebagainya gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, itu norma agama dia akan semakin paham di sana ya. Kemudian norma masyarakatmu juga sama terkait dengan apa yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan ya. Selanjutnya adalah memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, dia akan paham bahwa dirinya itu tidak hidup sendiri ya, bahwa ada orang lain yang harus diberikan pencapaian kebutuhan dan lain sebagainya, sehingga apa yang nanti di moral ini nanti dia bisa mencapai atau bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian dia bersikap santun, menghormati
orang tua dan juga guru. Nah, harapannya di usia SMP, SMA dia itu bisa bersikap sopan santun, menghargai orang lain, baik itu guru ataupun orang tua ya. Kemudian dia bersikap baik kepada teman, kemudian memulai taat pada peraturan dan tata tertib masyarakat. Jadi ketika memang dia itu melanggar, misalkan tidak menggunakan helm dan lain sebagainya, dia siap untuk dihukum seperti itu. Jadi dia akan taat peraturan. Jadi kalau misalkan dia menggunakan motor harus menyalakan lampu, ya dia nyalakan lampu, menggunakan helm ya dia harus menggunakan helm, menggunakan masker. Saat ini ya kita harus menggunakan masker. Jadi itu adalah moral yang muncul pada usia remaja ya. Baik, selanjutnya adalah spiritual. Spiritual pada usia remaja itu apa? Dia akan mulai rajin beribadah sesuai dengan agamanya yang dianut. Bisa jadi karena dia akan ujian akhir semester, akan ujian nasional, dia akan sering beribadah dan lain sebagainya ya. Itu bagus juga, tidak masalah, silakan dipertahankan dan diniatkan bahwa memang kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti itu ya, jangan sampai karena kita ada maunya kemudian kita alim gitu ya. Kita mau ujian dan lain sebagainya harus mendekatkan diri kepada Allah misalnya, tidak seperti itu gitu. Harus ditanamkan bahwa memang kita menjadi manusia yang agamis, yang memang memiliki agama dan memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini adalah mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, karena memang dia mengetahui norma agama sehingga dia secara spiritualnya akan baik seperti itu ya. Cukup jelas ya sampai di sini ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, saya lanjutkan. Next. Baik, yang terakhir adalah aspek perubahan, ini belum terakhir ya. Baik, selanjutnya adalah perubahan aspek emosional dan juga psikososial. Nah, dia akan muncul emosionalnya, emosinya akan muncul. Apa yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja terkait dengan emosi, yaitu adalah emosinya lebih stabil ya. Dia bisa mengontrol marahnya, dia bisa menerima orang lain, menerima pendapat orang lain, sehingga emosinya dia stabil ya, tidak memaksakan kehendak ataupun keinginan yang dia inginkan ya. Kemudian alam perasaannya itu terkendali. Seperti tadi, ketika orang lain itu marah, ya dia tidak ikutan marah, tapi dia mengayomi, kemudian mengetahui apa yang harus dia lakukan ya, sehingga alam perasaan itu dia terkendali seperti itu. Kemudian tidak memaksakan kehendak maupun keinginan. Jadi tidak ada hal yang memang perlu dipaksakan di sana ya. Kalau memang tidak bisa dipaksakan ya sudah tidak bisa gitu. Misalnya nih, ini kan usia-usia remaja kan dia suka atau tertarik pada lawan jenis ya. Kalaupun memang dia nembak kepada lawan jenisnya, misalnya laki-laki nembak ke perempuan kemudian perempuan nolaknya, ya sudah tidak bisa dipaksakan ya, memang itu bukan jodohnya, itu bukan jalannya, itu bukan rezekinya gitu ya. Jadi tidak memaksakan kehendak maupun keinginan. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik gitu. Jadi kita ikuti saja ya. Kita ikuti saja dalam artian kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangannya dan juga menjalankan perintahnya, sehingga nanti akan mendapatkan yang terbaik gitu. Jadi ada ketentraman emosi di sana ya. Semakin tinggi seorang dalam artian religiusnya, spiritualnya semakin baik, maka emosinya itu akan semakin terkendali ya. Itu penelitian-penelitian yang memang menyampaikan demikian. Oke. Nah, ini tidak mudah terpancing dengan keadaan yang meluapkan emosi. Jadi dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa menahan amarahnya, sehingga dia tidak akan terpancing untuk dia marah dan lain sebagainya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah psikososial, yaitu secara psikologis dia dan sosialnya. Sosial itu adalah dia berhubungan dengan orang lain, dia berhubungan dengan masyarakatnya. Oke. Nah, secara psikososial, aspek perubahan pada remaja itu, remaja mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi dia akan paham. Tadi dikatakan anak kecil dia terlalu gede, dibilang orang gede dia belum gede, masih anak kecil. Nah, dia masa transisi di sana. Tapi usia-usia remaja ini dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau dia bertemu dengan anak kecil, dia bisa
berkomunikasi selayaknya anak kecil. Kalau dia memang bertemu dengan anak gede, anak dewasa dan sebagainya, dia bisa memposisikan menjadi seorang dewasa. Nah, dia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik dan lain sebagainya. Ya, baik, selanjutnya adalah perhatian terhadap orang lain. Jadi ada proses di mana remaja itu mulai memperhatikan orang lain, seperti tadi entah karena ketertarikan dan lain sebagainya. Ya, tapi pada dasarnya adalah remaja itu akan muncul perilaku caring, ya, akan muncul perilaku di mana dia akan memberikan yang terbaik untuk orang lain, ya. Nah, inilah hubungan psikososial atau aspek psikososial yang memang terjadi perubahan pada remaja, ya. Kita harus tanyakan terjadi atau tidak. Ketika tidak, kita latih bagaimana cara memperhatikan, bagaimana cara untuk bersikap romantis misalnya dan lain sebagainya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu perubahan aspek bakat dan kreativitas. Nah, usia remaja itu memang bakat itu yang terpendam sehingga harus dimunculkan. Sehingga bakat dan kreativitas ini harus dilatih, harus ditanamkan sejak dini sehingga dia itu akan memunculkan hal-hal yang baik seperti itu. Yang pertama, bakat. Apa sih bakat itu? Nah, pada remaja itu dia harus memiliki bakat khusus yang terus berkembang. Harusnya sih memang dia memiliki bakat yang dia hanya miliki dibandingkan orang lain. Misalnya, dia memiliki bakat untuk memasak. Kalau dia megang masak, dia ini dan sebagainya, rasanya enak. Tapi kalau yang orang lain lakukan itu dia tidak enak misalkan. Itu bisa jadi dia bakat khusus yang harus dia miliki. Dan dia akan terus berkembang sesuai dengan usianya dan lain sebagainya. Ya. Bakat menyanyi, suaranya bagus tapi nggak pernah dilatih sehingga dia memiliki bakat yang terpendam. Makanya di usia remaja ini kita harus kaji, kita harus kuak terus apa sih yang menjadi bakat pada usianya sehingga nanti dia akan memiliki bakat khusus yang terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Ya, baik, selanjutnya adalah mengikuti kegiatan tambahan seperti olahraga, seni, pengajian, bela diri dan lain sebagainya. Nah, usia-usia remaja memang dia harus menjalankan yang namanya ekstrakurikuler, yang menjalankan bagaimana dia cintai ya atlet atau apa, kemudian dia ingin menjadi atlet, ya bisa dikembangkan di sana gitu. Bakatnya apa? Bakatnya olahraga sepak bola, ya dikembangkan ke sana. Basket ya silahkan dikembangkan ke sana. Bulu tangkis ya silahkan dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu dia memiliki bakatnya masing-masing dan itu berbeda. Makanya pendekatan remaja itu harusnya dia bersifat individualis ya. Individualis dalam artian dia person ke person. Guru ke salah satu orang, tidak bisa dipukul rata untuk semuanya ya. Karena tidak semuanya memiliki bakat yang terpendam dan sama ya. Kalau dia memiliki bakat olahraga, belum tentu dia memiliki bakat seni, pun sebaliknya. Atau bisa jadi dia memiliki dua-duanya, bakat olahraga punya, bakat seni juga punya. Makanya kita harus lihat bakat apa yang dia miliki sehingga dia bisa dikembangkan di usia selanjutnya. Bisa jadi dia akan memilih masa depan yang baik sesuai dengan bakat yang dia miliki. Oke. Nah, selanjutnya adalah kreativitas. Kalau dia punya bakat, punya kreativitas, dia akan mengembangkan itu. Nah, seorang remaja harusnya punya kreativitas, daya kreativitas yang tinggi. Apa yang harus dimiliki? Bisa jadi dia selalu ingin tahu, ya, kemudian berani menyatakan pendapat dan keyakinannya, senang mencari pengalaman yang baru, dan juga senang mengerjakan sesuatu yang sulit. Nah, ini adalah kreativitas yang harus dimiliki oleh remaja. Selalu ingin tahu, dia akan bertanya, ini kenapa, itu kenapa. Dia akan mencari tahu sampai dengan dia itu merasa puas seperti itu, ya. Nah, itu bagus dan itu bisa dikembangkan ke sana karena memang itu menjadi daya kreativitas di usia remaja ya. Baik, selanjutnya adalah berani menyatakan pendapat dan keyakinan. Kalau memang dia itu pendapatnya berbeda dengan secara umum, dia harusnya menyampaikan dengan baik, dia harusnya bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dia bisa menyatakan pendapat dan keyakinannya ya. Nah, selanjutnya adalah mencari pengalaman yang baru. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di usia remaja itu kan dia mencari identitas. Dia mencari apa sih yang bagus untuk saya, apa sih yang tepat untuk saya. Makanya
dia akan mencari-cari pengalaman yang baru. Bisa jadi ini akan terjerumus ke hal-hal yang negatif atau bahkan menjadi yang positif. Tergantung dari teman sebayanya, tergantung dari lingkungan sekitarnya. Makanya usia-usia remaja ini dia akan senang mencari pengalaman yang baru ya. Kalau memang dia suka merokok dan lain sebagainya, bisa jadi teman-temannya merokok dan lain sebagainya, bisa jadi terjerumus ke sana. Ya, kalau memang teman-temannya baik, teman-temannya dia bisa menyampaikan dengan kemampuan ataupun dia memiliki bakat yang baik, ya bisa jadi dia akan terbawa arus ke sana gitu. Kalau teman-temannya suka olahraga badminton, bisa jadi dia akan ikut bermain badminton dan lain sebagainya. Makanya dia akan mencari identitas yang tepat untuk dirinya. Kalau memang itu belum tepat, dia akan mencari pengalaman yang baru sampai mendapatkan yang paling baik menurut dirinya. Ya, baik. Yang terakhir adalah sedang mengerjakan sesuatu yang sulit. Nah, ini remaja-remaja itu harusnya dia suka kalau mendapatkan tantangan, tapi bisa jadi ada juga yang tidak suka dengan tantangan ya. Nah, itu harus dipertanyakan karena memang usia-usia remaja itu harusnya dia bisa mengerjakan sesuatu yang sulit dibandingkan di usia-usianya yang lain pada saat usia anak sekolah ataupun pada usia dewasa ya. Baik, itu terkait dengan perubahan aspek bakat dan kreativitas. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Next. Baik, nah ini adalah kegiatan selanjutnya, yaitu adalah praktikum untuk pengkajian pada kelompok sehat, yaitu pada usia remaja dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Saya rasa ini seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, jadi silakan kelas dibagi menjadi 2 ya, kemudian akan membahas tentang remaja ya, dan nanti combine ataupun digabungkan dengan usia yang lainnya ya. Secara teknis nanti akan saya jelaskan melalui WhatsApp group. Pada dasarnya Anda harus memahami pengkajian dan komunikasi apa yang harus dilakukan pada usia remaja ya, sehingga tugas perkembangan itu bisa dilewati dengan baik. Cukup jelas sampai di sini? Baik, kita lanjutkan next. Oke, terima kasih. Sampai di sini perkuliahan pada hari ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, kemudian share kepada teman-teman yang memang membutuhkan atau kepada teman-teman yang memang usianya masih remaja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses, jangan lupa menggunakan masker ya, karena saya di rumah jadi saya tidak menggunakan masker karena saya sendiri ya di rumah, istri saya sedang pergi dan lain sebagainya ya, sehingga tidak masalah. Tapi kalau memang ada gejala dan lain sebagainya, silakan menggunakan masker untuk memutus penyebaran virus COVID-19, mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, baik itu jarak fisik dan juga jarak sosial, serta hindari kerumunan dan juga jangan kemana-mana selama PPKM ini, dan juga ikuti protokol kesehatan dan serta anjuran dari pemerintah. Dan semoga kita semuanya dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan yang namanya dari virus COVID-19 ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses untuk semuanya. See you on the next video.